Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan firman Tuhan diambil dari 2 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai dengan ke-18. Saudara, saya tetap menganjurkan saudara membaca semua pada bagian ini dan saya akan membaca hanya beberapa bagian saja. Sesudah itu Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka, lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin. Dan ia memukul kalah orang Moab, lalu sambil menyuruh mereka berbaring di tanah, ia mengukur tempat mereka dengan tali. Diukurnya 2 kali panjang tali itu untuk mematikan dan 1 tali penuh untuk membiarkan hidup. Maka orang Moab takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya Daud memukul kalah Hadadezer bin Rehob, Raja Zoba, ketika ia pergi memulihkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenarannya bagi seluruh bangsanya. Yoab, anak Zeruya, menjadi panglima. Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara. Zodak bin Ahitub dan Ahimelek bin Abyatar menjadi imam. Seraya menjadi panitera negara. Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Pleti, dan anak-anak Daud menjadi hakim. Saudara sekalian, di bawah kepemimpinan Daud, bangsa Filistin berhasil ditundukkan. Padahal musuh bebuyutan yang sangat sulit untuk ditaklukkan, karena memang mereka itu berdekatan sekali ya antara Israel dengan Filistin. Bahkan sampai sekarang juga ya antara Palestina dengan Israel ya ribut mulu begitu ya. Dan bangsa Moab ditaklukkan oleh Daud dengan cara tak semua orang Moab yang dibinasakan begitu ya, sehingga Daud mendapatkan upeti dari mereka. Bagi saya ini cukup cerdas begitu ya. Dia bisa saja mengalahkan bahkan menghancurkan Moab, tetapi tidak dilakukannya. Hanya dipilih demikian. Dan yang hidup masih bisa bekerja dan lain sebagainya, tetapi membayar upeti kepada Daud. Dan Daud juga mengalahkan double, yaitu Hadadezer, Raja Zoba, dan orang Ram, yang bermaksud membantu Hadadezer. Kalah juga begitu ya. Jadi, saudara sekalian, ini sungguh luar biasa kesuksesan Daud memerintah untuk kembali lagi merebut daerah-daerah yang susah sekali untuk dikuasai. Lalu orang Edom kalah oleh Daud. Tewas hingga 18.000 orang dan juga orang Amalek dikalahkan. Wah, ini luar biasa sekali nih ya. Berperang di negara-negara sekitarnya yang sangat sulit, yang dari dulu itu menjadi musuh bebuyutan Israel. Namun Tou, Raja Hamat, memilih berdamai dengan Daud, sehingga mereka diperlakukan dengan sangat baik. Saudara, sebenarnya yang harus ditaklukkan dari dahulu itu adalah daerah-daerah ini, begitu ya, oleh Saul. Tetapi karena Saul tidak mau dipimpin oleh Tuhan, artinya dia menolak pimpinan Tuhan, maka Saul itu hanya sibuk berkutat di daerah-daerah yang kecil, atau daerah-daerah yang minor, begitu ya, artinya tidak terlampau luas jangkauan peperangannya pada waktu itu. Karena hampir sepanjang umur hidupnya Saul sibuk mengejar Daud, bukan malah memperluas kerajaan Israel. Artinya Tuhan itu pengen memimpin bangsa Israel itu sampai menguasai daerah Palestina. Artinya daerah-daerah Filistin pada waktu itu ya. Nah, inilah yang menjadi kehebatan daripada Daud. Artinya ketika hidupnya dia dipimpin oleh Tuhan, diangkat menjadi raja, maka Tuhan menuntun Daud untuk memerangi bangsa-bangsa di sekitarnya. Tidak heran kalau Daud itu disebut sebagai raja yang hebat, raja yang memiliki kejayaan yang tiada bandingnya dibanding dengan raja-raja yang lainnya. Ada strategi yang bagus dilakukan oleh Daud dan kayaknya tidak dilakukan oleh raja-raja yang sebelumnya begitu. Yaitu apa? Daud menempatkan pasukan di bangsa-bangsa tetangganya yang dikalahkan. Saul tidak melakukan hal ini, bahkan mungkin hakim-hakim juga tidak melakukan hal ini. Artinya Daud punya satu taktik yang cukup baik menurut saya. Supaya bangsa-bangsa tersebut dapat dikendalikan. Istilahnya itu kayak dubes kali ya, duta besar gitu ya. Ada di satu negara yang diutus di situ, dan dia memantau semua pergerakan daripada negara-negara tersebut. Dan semua hasil kemenangan daripada peperangan Daud itu dipersembahkan kepada Tuhan. Ayat 11 sampai dengan ayat ke-12. Artinya Daud tahu bahwa ini semua kemenangan, keberhasilan dalam kehidupannya itu adalah karena karya Tuhan semata. Bukan karena kehebatan dia, keunggulan daripada dia, tetapi ini semua karena karya Tuhan semata-mata. Saudara, di sini juga menurut saya juga hebat begitu ya, karena Daud sungguh-sungguh benar tahu bahwa
Dia taat kepada Tuhan, tapi dia juga tahu posisinya di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang memberikan kemenangan di dalam kehidupannya. Saudara, tidak mengherankan, inilah salah satu sebab mengapa Daud disebut sebagai raja terbesar dalam sejarah Israel. Kalau kita lihat kan dalam perjanjian baru seringkali dikaitkan dengan Daud, Daud, Daud. Karena mereka memang tahu bahwa keberhasilan Daud pada masanya itu sangat luar biasa. Kecerdasan dan kecerdikannya itu sangat luar biasa. Daud tunduk kepada Allah, maka Allah memberikan bangsa-bangsa di kakinya. Ketika dia tunduk kepada Tuhan, maka dunia itu tunduk di hadapan Daud. Kira-kira demikian begitu ya. Karena Tuhanlah yang membuat tunduk begitu. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita kebalikannya. Kita tidak mau tunduk dan taat kepada Tuhan. Maunya dunia ini yang tunduk dan taat kepada kita. Tetapi akibatnya adalah kita yang tunduk dan taat kepada dunia. Bukankah kita sering mengalami hal ini, bukan? Dalam kehidupan kita. Bahwa kita inginnya itu sukses. Tetapi kalau kita jalan prosesnya itu adalah setia dulu kepada Tuhan, tidak mau. Taat dulu kepada Tuhan, tidak mau. Nah, ini yang salah, saudara sekalian. Ini yang harus hati-hati kita jangan sampai kita lakukan. Ini bukan tabur tuai. Kalau kita taat, kita tunduk, maka Tuhan memberkati. Bukan. Namun ketaatan kita kepada Allah akan mengiring kita kepada rancangan Allah. Jadi, saudara, kita itu sudah dirancang sedemikian baik. Yes dan amin, saudara sekalian. Bahwa Tuhan itu merancang hal yang baik dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak tunduk, maka kita tidak akan masuk ke dalam grand design, rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita memiliki rancangan tersendiri, ya kita lakukan. Bukan rancangan Tuhan, begitu ya. Rancangan Tuhan selalu indah dalam kehidupan kita. Nah, yang kita butuhkan pada saat ini adalah kita tunduk dan taat kepada Dia. Maka kita dipastikan akan masuk ke dalam grand design rancangan Tuhan yang sangat baik itu. Apakah kita bersedia, saudara sekalian? Mari kita lihat kembali kehidupan kita. Apakah kehidupan kita ini sudah tunduk dan taat kepada Tuhan? Amin. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita pada hari ini.